adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang rindu untuk mendukung gerakan GBI Sehati Tanggap COVID-19, bisa menyalurkan bantuan Anda melalui rekening berikut ini. Atau jika ingin memberikan dalam bentuk barang, dapat dikirim ke GBI Malahayati. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, pelayanan, atau dukungan doa, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa di mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung atau melalui website gbirayon17.com. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui website. Pertama, saudara bisa membuka browser, kemudian ketik di kolom pencarian dengan gbirayon17.com. Kemudian Anda bisa men-scroll ke bagian paling bawah, lalu klik permohonan doa. Setelah itu, Anda bisa scroll ke bagian paling bawah dan isi nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian Anda bisa mengetikkan permohonan doa yang ingin didoakan, kemudian klik submit. Dan melalui mobile aplikasi adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa, kemudian isi nama, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan, lalu klik submit. Dihimbau bagi jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar setiap GBI Rayon 17 Lampung mengupload video terbaru, jemaat akan mendapatkan notifikasi. Serta menginstal aplikasi GBI Rayon 17 Lampung di Play Store untuk pengguna Android dan di App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan,
Shalom, selamat bergabung ibadah raya online hari ini bersama dengan GBI Rayon 17. Kita percaya hari ini kita akan bersama-sama diberkati, dilawat oleh Tuhan. Ketika kita membuka hati kita, maka lawatan itu akan terjadi atas setiap hidup kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya itu semua karena pertolongan-Mu buat hidup kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bawa ucapan syukur kami. Dan kami mau katakan jangan pernah tinggalkan kami. Terus Engkau bersama dengan kami. Sebab kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Itu apapun yang kau alami hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Percaya bahwa kuasa-Nya tetap sama. Angkat suaramu, haleluya, dan kami percaya Tuhan, di balik semua ini ada berkat yang menanti atas setiap kami umat-umat. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami orang benar jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan menopang setiap kami. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
kepada Engkau Tuhan, pemilik atas hidup kami ya Tuhan. Hari-hari ini kami katakan Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami ya Tuhan. Bahkan di dalam segala kelemahan kami, kasih karunia Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu yang pagi hari ini sepakat membangun mezbah dalam setiap keluarga-keluarga dan setiap rumah-rumah yang ada. Kami percaya ada hadirat Tuhan melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga dilawat oleh Tuhan. Setiap rumah-rumah dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan yang menguasai dalam setiap kehidupan umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Dan ada kasih yang sempurna yang mengalir atas setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kasih yang sempurna yang melepaskan umat-Mu dari segala ketakutan dan terus mengikatkan hati dan percayanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Hari-hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami ada dalam perlindungan-Mu, kami ada dalam pembelaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami ada dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Kami katakan hari-hari ini Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan. Bulatkan hati kami, tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Seperancangan-Mu dan rancangan keselamatan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami terus memberkati setiap keluarga-keluarga. Ini waktunya ketika mezbah Tuhan terus dibangun, ada penyembahan, ada pujian penyembahan yang lahir dari hati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam keluarga-keluarga, diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan Kau sanggup mencukupkan, menyediakan apa menjadi kebutuhan setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih umat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kekuatan yang baru Kau limpah-limpahkan kepada umat-Mu yang mengenal Engkau, yang akan terus bertindak bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami berkati setiap mereka yang mungkin saat ini mereka mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami sepakat bersama dengan umat-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, yang beribadah pada pagi hari ini, kami katakan, kami melepaskan berkat-Mu atas bangsa kami. Kami melepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Kami mau bersyukur buat kesembuhan yang sedang Kau kerjakan bagi bangsa kami ya Tuhan. Pemulihan yang sedang Kau kerjakan bagi Indonesia ya Tuhan. Kami akan melihat waktunya, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu atas Indonesia. Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun rancangan kuasa kegelapan, kami katakan itu sanggup dibatalkan dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami. Pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah ada di dalam kuasa Tuhan. Semua kebijakan berasal daripada Tuhan akan melahirkan sesuatu yang baik bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa ini, untuk kota kami Bandar Lampung. Bahkan kalau hari-hari ini kami mendengar ada banyak yang sedang terjadi infeksi, kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup menghentikan. Seperti Kau menghentikan badai ya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membuatnya menjadi tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang akan bekerja bagi kota kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berapapun jemaat-Mu, umat-Mu yang pagi hari ini beribadah, kami percaya Engkau sudah memberkati berlimpah-limpah. Lalu sebentar kami juga akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah melihat perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, untuk kami layak menerima yang terbaik yang daripada Allah dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami berdoa pengurapan kuasa Allah turun bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Ada benih-benih ilahi yang akan dilepaskan ya Tuhan, akan menghidupkan, membangkitkan umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang terlebih besar akan bekerja bagi bangsa kami, atas hidup kami, atas gereja-Mu dan umat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa hari ini saudara diberkati oleh Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan tadi kita sudah mendengarkan sedikit pengajaran dari GBI Gatot Subroto. Saudara, pada hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya mungkin saya mau menyambut bagi saudara yang bergabung di dalam live streaming melalui Facebook. Saya mau menyambut saudara-saudara yang mungkin juga ada dari kota-kota lain yang juga bergabung bersama dengan kami. Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu dan saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kalau pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, dimanapun umat-Mu berada saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada. Dan biarlah dimanapun umat-Mu berada, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang goyah diteguhkan dan dikuatkan kembali. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya Roh-Mu yang kuat itu yang memegang tangan kami, melindungi kami, menjaga kami. Urapi hamba-Mu, percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan ini tidak ada satupun yang jatuh dengan sia-sia. Tapi Engkau akan berbicara kepada umat-Mu. Berbicara kepada umat-Mu, berbicara kepada mereka. Terima kasih Abba. Aku serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang satu pertanyaan yang hari-hari ini mungkin timbul di dalam hati saya. Dan saya mau sharingkan ini kepada saudara. Apakah hari-hari ini kita sedang dipaksa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam masa Sabat? Saudara, pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak perubahan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Bahkan sejak merebaknya virus ini, berbagai negara di belahan dunia ini telah meminta warganya untuk stay at home. Bahkan beberapa negara atau beberapa kota sudah memberlakukan kebijakan lockdown. Atau istilah yang kita pakai di Indonesia adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Saudara, coronavirus ini telah merubah cara anak-anak kita bersekolah. Mereka sekarang harus bersekolah di rumah. Mereka harus belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang tuanya ketika mereka belajar. Dan itu gak mudah saudara. Memproses si sang anak dan juga memproses para orang tua. Beberapa orang yang dulunya bekerja di kantor sekarang harus merubah cara kerjanya. Sekarang banyak orang harus bekerja dari rumah, memanage, mengatur segala urusan kantor dari rumah. Bahkan saudara, ibadah-ibadah yang dahulu bisa dilakukan di gedung-gedung ibadah, di rumah-rumah ibadat, di gereja-gereja, sekarang harus dilakukan di rumah-rumah kita. Daerah yang telah mengalami lockdown saudara, telah memberlakukan aturan-aturan yang sangat ketat untuk membatasi mobilitas warganya. Banyak toko-toko yang terpaksa tutup,
Pasar-pasar juga tutup, pabrik-pabrik harus mengurangi produksinya. Bahkan bandara-bandara udara banyak yang ditutup, pesawat-pesawat banyak yang berhenti terbang. Di Indonesia baru-baru ini saja saudara, bahwa penerbangan domestik itu dibuka lagi hanya untuk keperluan-keperluan tertentu. Tempat-tempat yang biasanya ramai dikunjungi oleh turis-turis, sekarang kalau lihat foto-fotonya saudara, sepi. Dunia seakan-akan berhenti. Dunia seakan-akan tidak bergerak. Berhenti dari segala kehirup pikukannya. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, bagi saya terutama. Apakah Tuhan sedang memaksa kita untuk masuk ke dalam masa sabatnya Tuhan? Untuk supaya kita bisa menjawab pertanyaan itu, maka saya perlu menjelaskan kepada saudara terlebih dahulu pengertian tentang sabat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti dari kata sabat adalah masa perhentian, masa istirahat. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memperhatikan dua macam masa sabat. Yang pertama itu adalah hari sabat. Berbicara tentang perhentian di hari yang ke-7. Tetapi ada yang kedua, yang disebut sebagai tahun sabat. Tahun ini berbicara tentang perhentian di tahun yang ke-7. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel mengenai tahun sabat ini. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, ayat yang kedua dikatakan di sana, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi pesan Tuhan jelas kepada bangsa Israel. Bahkan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, ketika nanti mereka masuk ke dalam tanah itu, mereka harus memperhatikan tahun-tahun sabat. Bahwa tanah itu harus ada masa perhentiannya, masa istirahatnya, masa sabat bagi Tuhan. Ayat yang ketiga, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Saudara, 6 tahun mereka boleh bekerja, mereka boleh mengelola kebun anggur mereka, ladang gandum mereka, mereka boleh menyemai, menabur benih di kebun dan ladang mereka. Dan mereka boleh panen hasilnya dari kebun dan ladang mereka. Ayat yang keempat. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu satu sabat, masa perhentian penuh, satu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Saudara, di tahun yang ke-7 ini Tuhan minta mereka untuk berhenti, memberikan istirahat kepada tanah mereka. Mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh mengelola kebun atau ladang mereka. Tanah itu harus mendapatkan istirahatnya. Ayatnya yang kelima. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Saudara, perintah yang Tuhan berikan ini kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, perintah yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Mereka dilarang untuk panen. Mereka dilarang untuk menuai ladang dan kebun mereka selama 1 tahun, yaitu di tahun yang ke-7. Pertanyaannya, kalau mereka dilarang untuk panen, dilarang untuk menuai, bagaimana mereka akan makan? Jawabannya ada di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri,
bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang-orang upahanmu, bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hasil ladang dan kebun mereka selama tahun Sabat itu boleh dimakan untuk kebutuhan mereka. Meskipun mereka mungkin gak boleh mengelola, gak boleh mengurus ladang dan kebun anggur mereka, tetapi ladang dan kebun anggur yang dibiarkan selama 1 tahun itu akan tetap menghasilkan buahnya, akan tetap menghasilkan hasilnya. Mereka boleh makan dari situ hari demi hari, tetapi mereka gak boleh panen, mereka gak boleh tuai. Saudara harus bedakan ini. Karena panen atau tuaian artinya mereka akan melakukan penuaian besar-besaran. Mereka akan memetik, menuai semua hasil ladang dan hasil kebun mereka. Dan biasanya hasil dari semua tuaian itu akan mereka jual dan mereka ambil keuntungannya dan mereka simpan dan mereka tabung. Tapi di tahun ke-7, di tahun Sabat Tuhan, Tuhan tidak perbolehkan mereka untuk melakukan hal itu. Mereka tidak boleh melakukan panen, menjual hasil panennya untuk keuntungan, menabungnya, dan kemudian berharap kepada apa yang mereka punya. Tidak. Mereka diajar oleh Tuhan untuk makan hari demi hari. Mereka diajar oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan mereka hari demi hari. Mereka boleh ambil makanan di kebun mereka, di ladang mereka, tetapi secukupnya hari demi hari. Untuk diri mereka, untuk ternak mereka, untuk orang-orang yang ada pada mereka, boleh diambil, tapi secukupnya hari demi hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kondisi kita hari-hari ini seperti dipaksa untuk berhenti dari segala kesibukan-kesibukan kita? Keterbatasan kita untuk bekerja, untuk mengelola ladang kita, telah mengakibatkan kondisi ekonomi yang tidak mudah, sulit bagi saudara dan saya. Kita harus belajar untuk bergumul, untuk menjalani hidup ini hari demi hari demi hari, dengan bergantung penuh pada pertolongan Tuhan. Bukankah hari-hari ini mirip dengan apa yang ditulis oleh Alkitab tentang tahun Sabat? Bahwa di tahun Sabat Tuhan perintahkan umatnya untuk berhenti dari segala kesibukannya, istirahat dari segala mengelola ladang dan kebunnya, dan hidup di dalam iman percaya bahwa kebutuhan yang mereka butuhkan setiap harinya akan dicukupi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini terjadi seizin Tuhan, agar saudara dan saya masuk dalam masa Sabatnya Tuhan. Kita sedang dipaksa masuk ke dalam Sabat, masuk ke dalam masa perhentiannya Tuhan. Jadi apa artinya masa Sabat itu bagi kita? Apa yang Tuhan mau agar saudara dan saya lakukan di dalam masa Sabat ini? Yang pertama, arti masa Sabat ini bagi saudara dan saya adalah masa bagi kita untuk berjalan dengan iman. Saudara, perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk ditaati, perintah tahun Sabat ini bukan perintah yang mudah untuk dilakukan. Ini perintah yang ekstrim, satu perintah yang sangat bertolak belakang dengan logika, bertolak belakang dengan segala prinsip dan segala pengertian dunia. Tetapi Tuhan sangat serius dengan perintah itu. Karena Tuhan mau di tahun Sabat, umat Tuhan belajar untuk berjalan dengan iman percaya penuh. Bahwa Tuhan sanggup, Dia mau dan bisa menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh umatnya. Apapun yang dibutuhkan oleh saudara dan saya, Tuhan sanggup untuk sediakan itu. Dan Dia mau tunjukkan kepada saudara
bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya hari-hari ini saudara dan saya harus belajar. Belajar untuk berjalan dengan iman. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam bahasa Inggris, Hebrew 11 verse 1. Dalam NIV Bible dikatakan begini. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sekarang iman adalah keyakinan dalam apa yang kita harapkan dan jaminan atau kepastian dari apa yang belum atau tidak kita lihat. Saudara, saya yakin bahwa di masa-masa sulit seperti sekarang ini pasti banyak di antara kita yang punya harapan. Paling tidak, saudara berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Supaya kita gak perlu lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran setiap hari. Atau bahkan juga ada yang berharap agar keadaan seperti ini, keadaan ekonomi yang sulit segera berakhir. Supaya ekonomi bisa berputar kembali menjadi lebih baik. Atau ada juga yang berharap agar mujizat segera terjadi dan Tuhan memulihkan segala sesuatu. Tapi pertanyaan yang harus saudara dan saya jawab, seberapa yakinkah kita bahwa apa yang kita harapkan itu akan jadi kenyataan? Sebab penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa iman adalah keyakinan. Keyakinan dari segala apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita hanya berharap sesuatu tetapi kita gak yakin, itu bukan iman. Iman adalah rasa yakin dari apa yang kita harapkan. Dan kepastian dari apa yang belum kita lihat. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kuat iman kita, maka semakin kuat juga keyakinan kita akan apa yang kita harapkan akan terjadi. Semakin kokoh iman kita, maka semakin kokoh juga keyakinan kita. Sehingga pengharapan kita gak mudah hilang, gak mudah goyah, gak mudah hancur. Meskipun realita kenyataan di sekeliling kita mungkin belum seperti apa yang kita harapkan. Semakin besar iman saudara dan saya, maka semakin besar kepastian kita bahwa pertolongan Tuhan akan segera datang. Meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. Saudara, iman membuka mata kita. Iman memampukan kita untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Iman memampukan kita untuk melihat terang di tengah-tengah kegelapan. Harapan di tengah-tengah keputusasaan. Imanlah yang dapat membuat saudara dan saya tetap kuat. Imanlah yang dapat membuat saudara dan saya tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Meskipun ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Saat ini, melalui mata iman saudara dan saya, bisa gak kita lihat jawaban doa itu? Bisa gak kita lihat harapan yang kita harapkan itu terjadi? Bisa gak saudara dan saya melihat masa depan yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan? Sebab saya mau katakan kepada saudara, ini belum ending. Ini bukan akhir. Pandemi ini bukan akhir dari segala-galanya. Bukan. Tuhan masih punya rancangan dan rencana indah bagi saudara dan saya. Itu sebabnya setiap hari kalau saya berdoa, kalau saya ragu-ragu, saya mulai berpikir-pikir, mulai khawatir saudara. Saya selalu baca ayat ini lagi dan lagi. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11.
Dan ini rancangan Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab Tuhan katakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Perkatakan saudara, perkatakan firman itu. Setiap kali saudara mulai ragu, setiap kali hati kita mulai goyah, setiap kali kita mulai bertanya-tanya, perkatakan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya, bukan rancangan kecelakaan. Itu sebabnya saya percaya bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan masih punya rancangan akhir, dan Dia masih punya rencana yang hebat untuk saudara dan saya. Percaya itu. Lihat dengan mata imanmu. Berjalan dengan iman kita. Hal yang kedua, apa arti masa Sabat ini bagi saudara dan saya? Yang kedua artinya adalah masa untuk setia di dalam perkara-perkara kecil. Masa bagi saudara dan saya untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Di sana berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin apa yang ada pada kita tidak banyak. Mungkin dalam keadaan seperti saat ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Gak banyak peluang yang datang kepada kita. Kesempatan yang datang kepada kita. Bahkan mungkin juga tidak ada banyak uang yang ada di dalam tabungan kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan ingatkan kepada kita agar kita setia dengan apa yang ada pada kita saat ini. Meskipun sedikit, meskipun tidak seberapa, belajar untuk setia. Jangan meremehkan dan menyepelekan hal-hal yang kecil yang ada pada kita. Sebab mata Tuhan justru tertuju kepada hal-hal yang kecil. Kita selalu salah. Manusia inginnya perkara-perkara yang hebat, hal-hal yang besar. Tapi justru mata Tuhan melihat hal-hal yang kecil. Perkara-perkara yang kecil. Sebab kata firman Tuhan, kalau kita setia, kalau Dia bisa menemukan orang yang setia, dipercayakan untuk memegang dan mengelola hal-hal yang kecil, maka Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang besar kepada dia. Saya percaya kalau saudara dan saya bisa setia memegang dan mengelola hal-hal yang kecil di masa yang sulit ini, maka ketika krisis ini berakhir, Tuhan akan percayakan kita perkara-perkara yang besar. Saya teringat akan kisah Nabi Samuel, saudara. Alkitab mencatat satu kali Nabi Samuel sedang menyesali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Raja Saul. Sebab karena kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh Raja Saul, akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Dan itu membuat Samuel berduka berhari-hari lamanya. Lalu saya ingat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel itu dikatakan begini. Tuhan datang kepada Samuel dan Tuhan bilang begini. Sampai berapa lama lagi engkau akan berduka cita karena Saul? Aku telah menolak dia. Sekarang bangunlah. Isilah tabung urapanmu dan pergilah kepada Isai orang Betlehem itu. Karena di antara anak-anaknya telah aku pilih seseorang untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tuhan sedang berbicara tentang Daud. Samuel disuruh pergi untuk mengurapi Daud. Saudara, Daud ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia adalah anak yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menggembalakan domba milik ayahnya.
Oh, ayahnya orang terkenal di Bethlehem. Makanya selalu disebut Daud anak Isai, orang Bethlehem. Ayahnya orang terkenal. Tapi domba yang dipercayakan kepada Daud gak banyak. Cuman 2 atau 3 ekor doang. Gak banyak. Tapi meskipun jumlah yang dipercayakan kepada Daud itu sedikit, namun Daud melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan Daud seringkali harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya yang cuma 2 atau 3 ekor itu dari serangan singa dan serangan beruang. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan melihat kesetiaan Daud dalam perkara-perkara kecil. Dan oleh sebab Daud bisa dipercaya untuk menggembalakan 2 atau 3 ekor domba, ya sebetulnya gak ada artinya sama sekali bagi manusia. Tapi mata Tuhan melihat Daud ketika dia harus mempertaruhkan nyawanya, ketika dia harus berdiri membela, ketika dia bisa menjadi orang yang dipercaya dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan pilih Daud dan percayakan Daud tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu untuk menggembalakan umatnya Israel. Ini masa-masa di mana saudara dan saya harus setia dalam perkara kecil. Tunjukkan kepada Tuhan, apapun yang kita pegang saat ini, mungkin gak seberapa, tapi aku akan kelola Tuhan. Aku akan jalankan Tuhan. Aku akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita bisa dipercaya perkara kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara besar setelah krisis ini lewat. Yang ketiga, saudara, apa arti Sabat ini bagi saudara dan saya? Arti Sabat yang ketiga adalah masa pemurnian bagi saudara dan saya. Terutama bagi rumah Tuhan. Saudara, pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel dilarang oleh Tuhan untuk mengelola ladang dan kebun mereka selama tahun Sabat. Dapat dibayangkan kondisi sebuah ladang atau sebuah kebun kalau nggak dikelola selama 1 tahun, saudara. Mungkin di tengah-tengah ladang gandum bisa bertumbuh banyak lalang, bertumbuh banyak rumput-rumput liar, juga mungkin keluar banyak hama yang merusak kebun. Dan semua ini akan bermunculan bersama dengan bertumbuhnya hasil dari benih-benih yang baik yang ada di dalam ladang itu. Tetapi tahukah saudara, ketika tahun Sabat itu berakhir, maka semua lalang dan rumput liar akan dicabut. Semua hama yang merusak, menghancurkan ladang dan kebun, itu akan dihalau. Matius 13 ayat 25 sampai dengan ayat ke-30 dikatakan begini. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ada masanya. Ada masanya lalang itu akan dibiarkan. Ada masanya. Ada masanya. Rumput liar itu akan dibiarkan. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, dikatakan, kumpulkanlah dahulu lalang itu. Ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Saudara, hari-hari ini kalau saya perhatikan justru di dalam kondisi seperti sekarang ini, sifat
dan kualitas asli dari seseorang itu justru keluar dan kelihatan. Setiap hari kalau saya berdoa saya cuma bisa nangis, saudara. Selama pandemi ini saya melihat orang-orang yang memiliki kualitas gandum dan domba, mereka semakin bersungguh-sungguh. Mereka semakin mencari wajah Tuhan, mereka semakin berseru-seru kepada Tuhan. Menaruh harapnya penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan benar terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi saya juga melihat orang-orang yang hatinya pahit, orang-orang yang penuh dengan kebencian, orang-orang yang penuh dengan amarah, semakin kelihatan. Orang-orang yang sombong, tinggi hati, mau mencari perhatian, mementingkan diri sendiri, semakin bermunculan. Saya percaya bahwa hal ini terjadi seperti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 22 ayat 11. Di sana Rasul Yohanes mengatakan begini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya percaya bahwa akan tiba waktunya ketika Tuhan akan memisahkan gandum dengan lalang. Akan tiba waktunya di mana domba akan dipisahkan dari kambing-kambing. Saudara, pemurnian akan terjadi. Biarlah yang benar terus berbuat benar. Yang kudus terus menguduskan dirinya. Sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Yang terakhir, yang keempat. Apa arti masa Sabat ini bagi saudara dan saya? Arti masa Sabat bagi kita adalah masa untuk berjaga-jaga. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari atau masa di mana kita harus berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala kesesakan ini. Saudara, ketika Tuhan hendak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka di malam saat tulah ke-10 itu terjadi, ketika roh maut itu berjalan di seluruh wilayah kerajaan Mesir untuk membunuh anak-anak sulungnya dari orang-orang Mesir. Maka pada waktu itu Tuhan menyuruh seluruh orang Israel untuk tinggal diam di rumah mereka masing-masing. Stay at home. Sambil menyantap Paskah dalam kondisi siap siaga. Alkitab menyebutnya bahwa malam itu adalah malam berjaga-jaga. Keluaran 12 ayatnya yang ke-42. Keluaran 12 ayat ke-42 dikatakan begini, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saya merasa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus banyak berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga iman, jaga kerohanian kita. Hari-hari ini banyak berseru, banyak berdoa, banyak berharap kepada Tuhan. Daripada kita mengomentari dengan komentar yang sia-sia. Daripada kita berpikiran-pikiran yang sia-sia. Lebih baik kita banyak berdiam diri, berdoa, berseru dan berharap kepada Tuhan. Masa-masa ini jangan sampai kita undur dari Tuhan. Jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai kita hanyut dalam kesia-siaan. Jaga pelitamu.
Jaga pelitamu. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Jaga pelita kita. Sampai Tuhan bawa kita keluar dari kondisi yang sulit saat ini. Sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya dan pertolongannya bagi kita. Mari kita hidup berjalan dengan iman. Setia dalam perkara-perkara kecil. Terus hidup di dalam kekudusan. Melakukan hal-hal yang benar. Dan berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Pejamkan matamu. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa agar firman Tuhan ini berbicara kepada setiap daripada kami. Biarlah umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang goyah diteguhkan kembali ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini mata kami, hati kami, iman kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah telinga kami tertuju kepada suara-Mu. Biarlah hati kami tertuju kepada firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Mereka yang membutuhkan mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan. Biar kiranya mereka mengalami mujizat dan pertolongan itu. Justru di masa-masa yang sulit seperti sekarang, hamba-Mu berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu dan pertolongan-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, sebelum kita duduk sehidangan dengan Tuhan, hendaklah setiap kita memeriksa hidupnya dan hatinya masing-masing. Kalau masih ada dosa di dalam hidup kita yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, mari kita ambil waktu untuk minta ampun. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta untuk disucikan, dikuduskan, diampuni, dilayakkan untuk duduk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni pikiran kami. Ampuni hati kami. Ampuni perbuatan kami. Ampuni perkataan kami. Ampuni Tuhan. Kami minta anugerah-Mu. Kami minta anugerah-Mu. Sucikan kami kembali. Layakkan kami kembali untuk duduk sehidangan dengan Engkau. Sehingga melalui tubuh dan darah-Mu ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang susah mendapatkan penghiburan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Perjamuan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diperbolehkan untuk mengambil perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil anggur perjamuan kita. Kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Syaralabakataka. Terima kasih Allah. Syaralabalabarabarabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada. Berkati para suami, para istri, Engkau berkati. Agar mereka boleh sepakat di dalam Engkau. Suami menjadi kuat di dalam Tuhan. Imam, raja, dan nabi. Para istri menjadi tiang doa yang kuat bagi suami. Mendoakan, mendukung, mensupport, sepakat. Dan anak-anak menjadi anak-anak yang kuat. Anak panah di dalam tabung busurnya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Generasi Yeremia. Anak-anak milenial. Hamba-Mu percaya bahwa mereka akan menjadi generasi yang hebat. Bahwa masa kesulitan yang sedang terjadi sekarang ini justru akan membentuk mereka dan memaksa mereka untuk menjadi generasi yang paling kuat dan paling hebat yang pernah ada. Hamba-Mu berkati mereka. Terima kasih Abah. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami terus berharap dan percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Dan biarlah kiranya saudara bisa menyiapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan persembahan
melalui transfer ke rekening bank, atau saudara bisa juga dengan QRIS, atau saudara bisa masukkan ke dalam amplop dan nanti saudara bisa bawa ke gereja dan saudara taruh di dalam ruangan ibadah atau ruangan pendeta untuk memberikan persembahan. Mari kita pejamkan mata kita dan kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa. Saat ini kami bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Mujizat-Mu. Mungkin apa yang kami miliki tidak seberapa. Tapi kami mau memberikan dengan setia. Membawa korban kami kepada Tuhan. Berkati umat-Mu. Benih-benih yang mereka tabur berkati berlimpah-limpah. Pakai benih-benih ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada kami. Terima kasih Aba. Berkati berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Jadi saya tetap mengundang saudara untuk tetap berdiri. Dan kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan membuka hati kita. Dan kita mau menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur untuk anggur perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya umat-Mu dikuatkan dan diteguhkan pada hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dimanapun umat-Mu berada. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Demikian akan terjadi kepadamu jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Serta melakukannya dengan setia pada hari ini. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepadamu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan ia akan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu, sapi, kambing, dombamu, dan segala ternakmu akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Dan tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Dan tidak ada satupun daripada wabah celaka yang kamu kenal akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini, saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua di atas awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita.